Selamat pagi. Saya lagi perjalanan menuju ke tempat meeting Jazz untuk bisnis auto trade saya ya. Nah, yang berminat untuk menjalankan bisnis auto trade, cuan ya bisa pergi ke F&D Voltation saya. Pak Jazz, kalau masak daging ayam pakai santan bahaya gak? Santannya yang pakai jas putih. Apa ini maksudnya nih? Bilang bisa. Santainya yang pakai jas putih bilang bisa naikin kolesterol jahat. Apa bener santan termasuk jahat? Ya, sekali lagi ya, hidup itu pilihan. Kamu mendapatkan input, mendapatkan masukan, mendapatkan pembelajaran dari mana, itu adalah pilihanmu. Saya mendapat masukan, saya mendapat pembelajaran, saya mendapat pengalaman dari hidup yang sekarang saya alami, itu adalah pilihan saya. Santan itu sehat, ya. Nih, catat baik-baik. Kelapa dari daunnya, dari buahnya, dari batangnya, semuanya terpakai luar biasa. Itu kelapa. Ya, baik itu untuk kehidupan, baik itu untuk kesehatan. Santan itu adalah kolesterol. Telur itu adalah kolesterol. Daging itu adalah kolesterol. Ikan itu adalah kolesterol. Seafood apalagi itu adalah kolesterol. Dan kamu tahu, kolesterol 109 tahun dikambing hitamkan sebagai penyebab kanker jantung dan penyebab penyakit lainnya. Sehingga ketika kamu bermasalah dengan metabolikmu, kamu bermasalah dengan komplikasi dalam kesehatan kamu, nomor satu yang dikambing hitamkan, meskipun kamu tidak ada masalah dengan kolesterol, yang dikambing hitamkan adalah kolesterol. Jadi yang dikambing hitamkan adalah kolesterolnya. Kenapa? Karena dengan cara kolesterol dikambing hitamkan, levermu tambah jebol, levermu tambah rusak, sehingga perdagangan obat menjadi marak. Tuh. Itu lingkaran setan itu. Lingkaran setan yang menjadikan kolesterol itu adalah kambing hitam. Lingkaran setan yang menjadikan ancaman buat kamu. Telur, ikan, daging, seafood itu adalah penyebab kolesterol, penyebab sakit dalam tubuh. No, tidak. Penyebab sakit dalam tubuh adalah GUGL-ALA. Kebanyakan GUGL-ALA yang kamu asupkan, yang kamu kasih nama dalam tanda kutip, yang disebut sebagai ganjel-ganjel perut, itu dia. Itu santan, jos. Apalagi kalau daging disantan, ayam disantan, ya, semua masakan disantan, itu jos banget. Itu sehat banget. Selama tidak dimakan dengan tepung, selama tidak dimakan dengan nasi, itu luar biasa sehat. Saya ulangi lagi ya. Semua masakan, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak dan dikasih santan, itu sehat walafiat. Selama tidak dimakan pakai nasi, NaSI. Dan minumannya es teh manis, es jeruk manis, minuman berenergi, es campur, itu sangat sehat luar biasa. Kolesterol baik, kolesterol jahat, sama-sama kolesterol dan sama-sama dibutuhkan tubuh. Kamu kalau ngerti rahasianya kolesterol baik HDL dan kolesterol jahat LDL, itu kalau kamu ngerti rahasianya, kolesterol HDL itu naik membawa kolesterol dari liver menuju ke otak, ke seluruh tubuhmu. Nah, kolesterol LDL-nya itu nyapu di belakangnya, membawa kolesterol untuk yang belum dapat, yang belum kenyang, ditambahin dengan kolesterol yang LDL, dan dia menyapu. Salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Dan kolesterol itulah makanan sel tubuh kita, bukan GUGL-ALA-nya. Itu sebabnya saya ngajarin teman-teman ya. Ketika kamu pengen sehat,
makan apa saja silahkan, tidak ada problem, tidak ada masalah. Tetapi kamu harus membuat sebuah keputusan, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu baru kamu sehat luar biasa. Gitu. Kalau kamu makannya ngawur, tapi kamu makan sehari 3 kali, siap-siap aja, kamu terfarmasi, kamu ter-OBAT-in. Siap-siap aja, kamu akan kena yang namanya komplikasi. Karena pasti sel tubuhmu tidak terregenerasi dengan baik. Dan kamu pasti mengalami yang namanya metabolik, penyakit-penyakit metabolik. Dan itu terjadi di atas umur 35 tahun, di atas umur 40 tahun. Itu terjadinya seperti itu, bro. Jadi pahami dulu tubuhmu itu seperti apa. Kamu itu dikasih karunia hidup sama Tuhan bukan untuk bebas, sebebas-bebasnya. Kayak zaman sekarang ini dikasih demokrasi sebajingan-bajingannya. Kayak model-model pembenci pemerintahan itu, gerombolannya Roy Suryo Tiva sama Rismon itu. Bukan untuk itu, Pak Bro. Ini negaramu, sama seperti ini tubuhmu. Tubuhmu hancur atau tidak tergantung dari kamu. Tubuh saya hancur atau tidak tergantung dari saya. Negara kita hancur atau tidak tergantung dari masyarakatnya. Jangan mau dibodohin dengan hoax. Apalagi berkedok agama, apalagi berlatar belakang agama. Fake semuanya itu, hoax semuanya itu. Adu domba. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Kamu dengar berita masalah Iran sama Israel aja, kan beritanya hoax semua itu. Aslinya kan tidak seperti itu. Ayo, karena apa? Karena ada latar belakang agama di dalam itu. Sama seperti masalah ijazah Jokowi. Ada latar belakang agama yang dipakai untuk mengadu domba, baik Islam sama Islam maupun Islam sama Kristen, maupun dengan agama yang lain. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, tubuhmu juga sama. Makanan yang dipakai sama siapa? Itu kartel kesehatan itu. Ya, yang ketuanya, pimpinannya, depannya huruf W, belakangnya huruf O, itu tengahnya H itu. Itu kartelnya itu yang melegitimasi makanan-makanan bertepung, makanan-makanan bergula, terutama untuk negara-negara maju dan negara-negara keterbelakang. Dijual-jual itu supaya tetap miskin dan tetap bodoh. Gitu. Ya, kamu tergantung kamunya mau memutuskan rantai itu apa tidak gitu. RORO KOKO distempel, tenggorokannya bolong dan mengakibatkan serangan jantung, kemandulan, penyakit-penyakit itu. Tapi kaleng-kaleng kerupukmu, kaleng-kaleng keripikmu, kaleng-kaleng kuehmu distempel gitu enggak? 7 dari 10 orang yang koid itu, 7 dari 10 orang yang koid itu gara-gara gula loh, bukan gara-gara RORO KOKO loh. Covid kemarin itu justru malah orang-orang yang RORO KOKO itu malah justru selamat, sehingga pabrik RORO KOKO itu omsetnya naik sampai ada yang 100%. Nah, kenapa? RORO KOKO itu adalah nutrisi. Daun tembakau itu nutrisi untuk salah satu bagian penting dalam mineral untuk tubuh. Tuh, daun tembakau itu antioksidanya sangat tinggi sekali. Lah, kamu bandingkan dengan kue-kuean itu, tepung-tepungan, gula-gulaan itu yang kamu berikan kepada anakmu itu sebagai cemilan, cepulo, ceblas, jajanan-jajanan, jijinan itu. Makanya anak-anak sekarang ini 4 tahun udah kena diabetes tipe 1, mereka gagal pankreas dan tidak bisa diobati lagi. Ya, anak-anak umur 15 tahun udah kena diabetes tipe 2, mereka cuci darah sudah. Kenapa? Ya karena itu makananmu itu. Ya, daging-daging olahan menjadi sarapan gitu. Padahal sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan gitu. Franchise itu teh manis itu yang kayak begitu rupa, ya kayak begitu itu. Ya, tapi yang ini santan, telur, ikan, daging, seafood malah dipakai untuk nakut-nakuti. Ya, kartel OBAT top lah. Kamu bayangin itu, Jess, ya. Setiap tahun itu berapa ribu, bahkan berapa juta DKTR jalan-jalan ke luar negeri gara-gara dapat komisi dari farmasi. Kamu hitung sendiri aja. Gimana mereka tidak memfarmasi kamu supaya kamu terus-menerus tergantung sama OBAT dan ujung-ujungnya selesai. Innalillahi wa innalillahi roror jijiun. Pilihannya di kamu. Kalau saya makan santan, ya, tongseng.
Nah, itu makan saya. Nah, mangut. Itu saya makan.